الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini, malam terakhir salat tarawih, yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran, kekuatan, kemampuan untuk melakukan ibadah puasa dan sholat tarawih di tengah malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki bulan Ramadan terakhir ya. Jadi besok itu sudah takbiran, kemudian sholat tarawih juga nunggu 1 tahun berikutnya. Dan kita harus mengetahui apa yang kita persiapkan untuk menyambut Idul Fitri. Apa yang kita harus ketahui, apa yang kita harus siapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kalau sebelum-sebelumnya kita mempersiapkan bagaimana supaya menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh bahagia, dengan penuh senang hati, maka ketika kita sudah di ujung bulan suci Ramadan, kita persiapkan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana mengetahui adab di Hari Raya Idul Fitri agar supaya kita mengerti ilmunya? Orang-orang banyak sekali takbiran, kemudian sholat dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai adabul Id, ya, adabnya ketika berada di Hari Raya Idul Fitri. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita amalkan di Hari Raya Idul Fitri. Maka Imam Ghazali di sini menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri, yakni terbenamnya matahari di waktu maghrib, pengesahan sudah sah waktunya, sudah Hari Raya Idul Fitri, maka yang harus kita siapkan, yang harus kita ketahui, kata Imam Al-Ghazali, ihya ulailatihi, menghidupkan malam Hari Raya Idul Fitri. Lantas bagaimana menghidupkan Hari Raya Idul Fitri? Perbanyak membaca takbir, perbanyak membaca tahmid, perbanyak membaca tahlil. Karena pada malam Hari Raya Idul Fitri itu adabnya, kata Imam Al-Ghazali, ihya ulailatihi, menghidupkan malam Hari Raya Idul Fitri. Silahkan dari maghrib atau dari isya atau dari jam 8, dari jam 9 sampai khotib atau imam menjalankan sholat Hari Raya Idul Fitri, terus membaca takbir ya. Sehingga pada malam itu, Masya Allah ya, kita sudah mengerti ilmunya. Oh, yang kita siapkan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri bukan hanya pawai, bukan hanya membawa keliling di tengah-tengah jalan, tapi untuk menyambut yang lebih meriah lagi, khususnya untuk hati kita, untuk batin kita, agar supaya memperoleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca takbir. Bagaimana lafadznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, lantas ketika kita sudah melakukan takbir, tahlil, dan menghidupkan pada malam Hari Raya Idul Fitri tersebut, dilanjutkan masuk waktu subuh. Yang biasanya ketika kita sebelum masuk waktu subuh di bulan Ramadan, kita mengadakan yang namanya sahur. Sahur itu sangat mulia sekali ya. Akan tetapi ketika sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri, apa kata Imam Al-Ghazali? Wal iktisalu fi subihati yaumihi, memasuki waktu subuh ketika Hari Raya Idul Fitri dianjurkan untuk mandi sunnah ya. Adabnya seperti itu, adabnya perbanyak takbir, kemudian menjelang waktu subuh kita mandi bersih-bersih ya.
Sampai di sini wanadhafatul badani, loh, membersihkan badan, dikosoki, disabuni. Pokoknya pada hari raya Idul Fitri persiapkan penuh ilmu kita, amal kita untuk menyambut kesenangan datangnya hari raya Idul Fitri. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah, wati gurraihah. Kemudian selain kita mandi di waktu subuh, bersihkan badan, di waktu maghrib sampai subuh itu perbanyak takbir, dilanjutkan menggunakan minyak wangi agar badan kita, pakaian kita, seluruh tubuh kita itu harum, memberikan bahagia kepada teman kita, tetangga kita yang dekat dengan kita, bau harum karena menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri. Nah, itu adabnya seperti itu adabul aid ya di sini ya. Wa idamatut takbir. Nah, ini. Kemudian kenapa kok pada hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha umat Islam itu perbanyak membaca takbir? Karena adabnya menurut Imam Al-Ghazali pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha iku idamatut takbir. Terus menerus bertakbir kepada Allah ya. Mengagungkan kebesaran Allah, mengagungkan kehebatan Allah, kekuatan Allah, maha luas ampunan Allah, maha luas rahmatnya Allah, segala dari segala maha, yakni kita bertakbir pada Gusti Allah. Sehingga kita menjadi hamba yang taat, sehingga kita menjadi hamba yang mempunyai lisan bermanfaat, sehingga kita mempunyai hati yang zikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka dengan ngaji seperti ini, ada landasan, ada dasar mengetahui bahwa ada adab dalam menyambut kedatangan hari raya Idul Fitri, yakni perbanyak membaca takbir atau ihyaul lailati. Menghidupkan malam itu silakan membaca Al-Quran, membaca takbir, zikir, sholat malam, silakan. Dianjurkan seperti itu. Nah, sama halnya kemarin mengenai Lailatul Qadar. Tapi menurut Imam Al-Ghazali di sini, ihyaul lailati ketika di malam hari raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasratuz zikri. Kemudian perbanyak zikir. Aduh, jadi seorang yang bakal pengen tidur, Bapak Ibu sekalian dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hendak tidur terus mempunyai wudu, menghadap kiblat tidurnya, kemudian sambil ngantuk mata kita, lisan kita berzikir kepada Allah, 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 atau astagfirullah, astagfirullah, atau subhanallah, subhanallah. Dan ketika tidurnya orang yang sedang berzikir tadi, kemudian tiba-tiba tertidur, tidurnya dalam keadaan berzikir pada Gusti Allah. Kalaupun malaikat Israel mencabut nyawanya orang yang sedang tidur dan dihitung sebagai zikir, maka mati pun dalam keadaan zikir pada Gusti Allah. Dan inilah mati yang sangat indah, wafat yang sangat luar biasa, dan yang sangat istimewa, mati atau dicabut nyawanya dalam keadaan zikir kepada Gusti Allah. Karena pada hakikatnya zikir, wala zikrullahi akbar. Ketika ada seorang hamba umatnya Nabi yang berzikir kepada Allah, sesungguhnya Allah hakikatnya sedang berzikir kepada hamba tersebut, sedang ingat kepada hamba tersebut. Maka ketika misalkan masuk pada tengah malam berzikir kepada Allah, sesungguhnya Allah sedang mengingat masuk. Begitupun yang lainnya. Kalau ada hambanya Allah yang tengah malam bangun berzikir kepada Allah, atau dalam keadaan bekerja berzikir kepada Allah, bertani berzikir kepada Allah, nukang berzikir kepada Allah, berdagang berzikir kepada Allah, sesungguhnya dalam aktivitas hamba tersebut Gusti Allah mengingat hamba tersebut. Bagaimana tidak merasakan bahagia ketika Sang Pencipta melihat kita dalam penuh kesayangan, penuh rahmat, penuh ampunan, penuh ijabah dalam doa-doa kita. Itu harapan kita yang sebagaimana sering saya sampaikan, waqti hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Manusia itu pengennya kebutuhannya tercukupi, baik itu kebutuhan dunia maupun lebih-lebih kebutuhan akhiratnya. Karena teorinya sudah tahu, konsepnya sudah tahu, dunia itu hanya sekadar titipan, harta hanya sekadar titipan, anak sekadar titipan,
kemudian segala sesuatu yang ada pada diri kita hanya titipan. Pasti akan kembali kepada Gusti Allah. Sebagaimana sering kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua hamba Allah, semua makhluknya Allah kembali pada Gusti Allah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka dengan kajian seperti ini, dengan pelajari kitab, entah itu sambil ngantuk, entah itu sambil tidur, entah itu sambil nyemil, ngopi, ngerokok dan sebagainya, maka sesungguhnya orang yang belajar di malam bulan suci Ramadan dihitung setiap langkah kakinya ibadah 1 tahun penuh. Dan orang-orang yang sedang belajar itu sedang diberi kebaikan oleh Allah. Nah, tanda apa sih Kang Ustaz? Tandanya orang yang sedang diberi kebaikan oleh Allah. Oh, tandanya dia itu mudah langkah kakinya menuju musola, masjid, tempat ibadah. Hatinya senang ngaji. Bagian orang ngerti tapi senang nih ngaji. Karena nanti jari Kanjeng Nabi yufaqihu fiddin, akan dipintarkan masalah agamanya kalau hamba tersebut sedang diberi kebaikan oleh Gusti Allah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, maka malam hari ini kita kajiannya tentang adabul Aid, tata krama dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Adabnya bagaimana ya menyikapi kedatangan hari raya Idul Fitri. Beberapa sudah disampaikan, menghidupkan tengah malam, mandi sebelum subuh, membersihkan badan, memakai minyak wangi, dan terus menerus membaca takbir serta perbanyak zikir. Silahkan menghidupkan malam itu dengan zikir, dengan takbir, dengan tahlil, dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan lain sebagainya. Membaca Al-Quran, yang pasti pada malam hari itu keistimewaan yang telah Allah turunkan kepada hambanya agar supaya perbanyak ibadah. Nah, ini secara agama. Kalau secara dunia ya kita dianjurkannya istirahat untuk bekerja besok. Tapi kita butuh keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka kita mengumpulkan harta dunia, kita bekerja di dunia, kalau bisa niatkan dalam hati kita supaya kita bisa dengan bekerja tersebut bekal sanggup untuk akhirat. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Kemudian apalagi wasti'malul khusyu'i. Gunakan waktumu sekhusyuk mungkin sehingga tidak ada di dalam hatimu terbesit sedikit pun permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan kehidupan yang ada pada hatimu pada saat itu menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Fokus dan konsentrasi kepada Gusti Allah. Gusti Allah yang akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan kita. Tapi hukumnya tidak wajib bagi Allah memberikan suatu tuntutan untuk kita. Tapi itu hak Allah memberi kepada hambanya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, selain daripada khusyuk kita, sehingga ketika kita doa iftitah sering sekali hafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jarekah sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Engkau Allah. Bagaimana hanya untuk Allah ini pengaplikasian atau pelaksanaannya hanya untuk Allah itu bagaimana maknanya? Ibadahnya lillahi ta'ala, hidupnya ibaratnya terus bergantung pada Allah. Meskipun badan kita, pikiran kita bekerja, berdagang, bertani, tapi hati fokus Allah. Nah itu ya. Makanya dengan ngaji, yakin iman Islam kita semakin menambah. Kalau Islam dan iman kita tidak pernah diisi kajian ilmu agama, ya kita akan runtuh iman kita, rontok iman kita, layu iman kita. Sehingga anak suara adanya males, sholatnya males, kewajiban ditinggalkan karena tidak mengerti. Nah, ada yang tenang-tenang saja karena mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Nah, 5 hukum ini kalau kita ketahui betul-betul hal-halnya,
sesuatu yang haram mana, sesuatu yang halal mana, sesuatu yang makruh endi, sesuatu yang wajib mana, sunnah yang mana. Maka kalau mengerti tentang hukum fikih tersebut, umat Islam akan benar dalam menjalankan ibadah. Terkadang kita tidak mengerti, akhirnya kita melanggar suatu kewajiban, lebih mendahulukan sunnah akan tetapi meninggalkan kewajiban. Contoh mendahulukan sunnah akan tetapi meninggalkan kewajiban. Sebagaimana misalkan kita di luar bulan Ramadan, puasa menjalankan puasa sunnah. Dengan puasa sunnah kita meninggalkan sholat misalkan. Nah itu tidak mementingkan kewajiban, justru dia lebih mendahulukan kesunahan karena tidak mengerti. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian wat tasbihu wal hamdu baina tadha'ifit takbir. Di sela-sela membaca takbir maka diiringi dengan membaca tasbih dan tahmid. Yakni gimana? Misalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah ila akhirih. Nah itu di tengah-tengah takbir kita diisi dengan tasbih dan tahmid supaya takbir kita, ibadah kita menyambut hari raya Idul Fitri dipenuhi dengan ilmu, dengan kajian-kajian ilmu agama. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian adab dalam menyikapi datangnya hari raya Idul Fitri itu apa lagi? Wal insatul lil khutbah, ya, lil khutbah. Ba'da sholat. Kan kalau hari raya itu kan ada yang namanya sholat Id. Bedanya sholat Id dengan sholat Jumat, khutbah sholat Jumat di awal sebelum sholat. Tapi kalau sholat Id, sholat 2 rakaat dulu baru kemudian khutbah. Nah itu dianjurkan wal insatu lil khutbah, mendengarkan khutbah setelah melaksanakan 2 rakaat sholat Id. Nah itu adabnya, ya, adab. Orang kan kalau anak kecil misalkan tidak nurut pada orang tuanya, kemudian akhlaknya jelek, pasti diomongin ente orang punya adab, bocah orang punya adab. Nah bagaimana kalau kita tidak menyambut hari raya Idul Fitri, tidak mempunyai adab? Nah maka Imam Al-Ghazali mengingatkan kita bagaimana adabnya pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini banyak yang nggak mengetahui, ya, adabnya dalam menyambut hari raya Idul Fitri itu apa? Wa aqlul yasir qoblal khuruji in kana fitron. Jadi ini kan besok hari Sabtu sudah tiba hari raya Idul Fitri. Adabnya bagaimana? Itu makan sedikit sebelum melaksanakan sholat. Misalkan sholatnya 6:30, makanan sudah siap, misalkan sudah siap, maka jam 6 itu makan sedikit aja, secukupnya untuk melakukan adab di hari raya Idul Fitri. Nah itu bagusnya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhihabu fi tariqin wa ruju'u fi ukhra. Nah misalkan di sini adabnya kayak gini. Berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat hari raya Idul Fitri, lewat misalkan jalan raya, balik lewat jalan lurung. Nah itu adabnya kayak gitu. Jadi jangan jalan yang sama, kalau bisa jalan yang berbeda. Jalan A pulangnya jalan B, seperti itu. Wal insirafu bil isfaqi khaufil ghaibah. Kemudian setelah kembali dengan penuh kasih sayang pada diri kita akan rasa takut kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Gaib, yakni Gusti Allah. Makanya kan kita ngaji sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa dengan ngaji berharap ilmunya bermanfaat. Salah satu cirinya ilmu bermanfaat yakni ma yazidu fi khaufihi ta'ala, ya. Fi khaufihi minallahi ta'ala.
itu semakin ilmunya bermanfaat, orang tersebut semakin rasa takutnya kepada Allah sangat luar biasa. Baik dalam keramaian, apalagi dalam keadaan sendirian. Nah itu ya, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, itulah beberapa adab yang telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adabu Fid Din. Nah ini bagaimana kita mengerti, membacanya, menjelaskannya, salah satunya dengan mondok. Ya. Kalau kita tidak dididik ilmu agama, bagaimana saya bisa membaca kitab nggak ada artinya, nggak ada harokatnya? Ini butuh proses waktu yang sangat lama dan biaya yang lumayan. Makanya dalam kitab alalanya kan Bismillah bisitatin itu waktu li zaman ya, dakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsyadil ustadi waktu li zamani. Dukain cerdas. Kalau enggak ada punya kecerdasan, aduh wes pengennya balik bae boyong bae gini mondokel karena tidak mampu otaknya. Bagaimana mengasah otak kita supaya cerdas? Maka tetap kita mencintai ilmu dan mencintai belajar. Kalau anak kita di pondokan tidak suka belajar, ya udah, alamat boyong udah. Alamat berhenti di tengah jalan. Dukain. Untuk mengasah kecerdasan kita butuh yang namanya belajar yang giat, belajar yang rajin, doa dan dukungan dari keluarga itu sangat mempengaruhi anak-anak kita yang sedang di pondokan. Insyaallah barokah manfaat. Wahirsin geragas, rakus, lamun mangan gak geragas mangannya kayak beko lah. Tangannya kayak beko bentuknya. Tapi kalau geragasnya nih ilmu, nah ini syarat orang yang sukses, syaratnya santri menjadi orang yang sukses akan ilmunya, hirsun, semangat belajarnya, rakus menimba ilmunya, haus akan ilmu, terus tidak pernah henti-henti, tidak pernah bosan-bosan yang namanya belajar sampai di masa tua. Makanya kiai-kiai itu lebih rajin belajarnya dibandingkan santrinya. Karena tadi haus akan ilmu. Terus yang pengalaman saya itu kiai-kiai itu bisa dari Solo belajar wajib. Iya. Jadi belajar wajib sing mintrakan Gusti Allah. Tapi dijamin oleh Rasulullah SAW bakal Gusti Allah wis ngupai kebaikan yang hambane yufaqihu fiddin, dipintarkan masalah ilmu agamanya. Ya. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah, wahirsin wastibarin, harus sabar. Oh anaknya sabar gini pondok nih, sabar belajar, sabar nunggu kirimane, sabar duitnya entok, lanti mangane ora enak, turuwe blenak, kemudian kangen keluarga. Sabar di anaknya, wong tua nih sih ora sabar, senang balik ke benang senang. Nih gini bewis ngaji nih mau-maan bae lah ya iki. Akan memutuskan cita-cita luhur seorang anak atau cita-cita luhur orang tuanya. Kalau salah satu dari keduanya tidak ada yang sabar. Qanaah. Nah, nerima, qanaah, sabar. Perlu ya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian apa lagi? Wahrin istibarin wa bulgotin. Ada sangunya, ya, ada sangu, ada bekalnya. Semampunya, kalau nggak mampu ngabdi, bisa rewang-rewang, yang penting bisa mangan, bisa belajar nih kanai. Wis ikhlasna wong tua ning anake, percaya ning guru, percaya ning kiai, anak ki ora bakal neko-neko, bakal ning pondok ya. Sing penting doa mendukung orang tua itu di pondok dan di rumah. Kemudian wa irsyadil ustadi, kudu anak gurune, bakal gurune cuma ning YouTube, gurune cuma ning HP, gurune cuma sekilas, ya nanti bahaya. Sing gurui setan. Setan ya apa nyesatakan yuwaswi sufi sudurin rinas, gawe mang-mang bae ning ati, gawe ragu bae ning ati udah ya. Kayak soropot ngondokna anak ya. Wis gak balik lah. Miskin yo orang tadi wis. Ragu terus ati ya. Arep lakoni salat aduh males aja salat maning. Arep puasa wis buka bae. Wis gampang kok dikodok. Wae dikodok ora puasa, ora kuat. Loh itu yuwaswi sufi sudurin nasi minal jin natiwanas. Nah itu makanya kudu anak gurune sing jelas sanade nyambung, guru ini dari ini, guru ini dari itu, guru itu dari sono. Nah itu jelas sanadnya, itu namanya sambung menyambung. Kemudian watuliz zamani,
Ya kudu mangsa suwe, waktu suwe. Daun 3 tahun be balik, daun 6 tahun be balik, daun 7 tahun be balik, kun gak belajar dolanan, waduh wis aja di Arab tadi kiai, aja di Arab jadi ahli agama, bakal mondoknya cuma sedelat. Oh anak kang sing mondok sedelat tapi alim, ya iku Gusti Allah sing nakdirakan. Anak iya anak. Tapi di sini waktu liz zamani. Butuh waktu yang lama sampai saya nargetin minimal 9 tahun. Minimal. Maksimalnya silakan 15 tahun, 20 tahun sampai misalkan sampai kuliah atau mondok di luar negeri, silahkan untuk menimba ilmu agama. Karena ilmu agama bermanfaatnya di dunia maupun di akhirat. Yakin seperti itu karena wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wis Gusti Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Entah itu dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita mengetahui adabnya di hari raya Idul Fitri, bagaimana tata cara sholat hari raya Idul Fitri. Kita hanya ikut-ikutan saja, tapi nggak ngerti ilmunya. Kita imam takbir ikut takbir, imam ruku ikut ruku. Sekarang kita kasih pengetahuannya, kasih ilmunya. Oh, di awal rakaat berarti 7 takbiran, karena dalam kitab ilmunya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatul idain, menjelaskan tentang sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Ai al-idil akbari wal asghari baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Dari terbenamnya matahari sampai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, itu waktunya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wahia rakaatani, sholatnya itu 2 rakaat. Aja sampai 3 rakaat, 4 rakaat. Nah iki wis rakaatani, 2 rakaat. Kemudian wa yukabbiru nadban fi ula rakaatayil idaini. Ya. Kemudian membaca takbir. Kan setelah doa iftitah misalnya takbir, sholli sunnatal idil fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, kemudian baca iftitah. Setelah baca iftitah kemudian dilanjutkan dengan membaca takbir, atau di sini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, sampai berapa kali? Rakaat pertama 7 kali. Sunnah ya, sunnah hukumnya sunnah 7 kali. Itu rakaat awal. Kemudian ba'da iftitahi sab'an, bukan? Ba'da iftitah, setelah iftitah baca tadi sab'an 7 kali. Wa fi tsaniyati, adapun rakaat yang kedua khamsan 5 takbiran. Jadi rakaat pertama 7 takbiran, rakaat kedua 5 takbiran. Makanya aja sampai kelalen misalnya Allahu akbar, Allahu akbar. Kini wis mimpi itu masih beo. Allahu akbar. Nah, sekarang baca Fatihah setelah 7 takbiran. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, qabla ta'awudz fihima rafi'an yadayhi, kan dijelaskan sambil mengangkat kedua tangan. Allahu akbar, subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, itu ya. Ma kulli takbiratin, setiap takbir malam yusra fi qiraatin wala yatadaraka fi tsaniyati in tarakahu fil ula. Jadi misalkan aduh lupa saya tidak membaca takbir imamnya misalkan. Apakah ketika imam ini lupa tidak membaca takbir sampai 7 kali di waktu rakaat pertama, bisakah diganti di rakaat yang kedua? Enggak usah diganti. Rakaat kedua sudah 5 takbiran saja ketika sholat. Nah itu, ini pentingnya ngaji. Oh, di ilmu ini kayak yang konon. Kita bertahun-tahun di sholat hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha baru weruh, weruh ilmunya kayak kenen. Ya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Kemudian jadi kesimpulannya, kita sholat, kalau nak makmum niat jadi makmum, kemudian setelah takbiratul ihram
kita baca doa iftitah, kemudian setelah doa iftitah kita takbir 7 kali di rakaat pertama, kemudian baca Fatihah, setelah Fatihah misalkan ruku, kemudian rakaat kedua baca takbir 5 kali. Nah, itu ya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sedikit kajian ini bisa menebalkan iman kita, bisa menambah mahabbah kita, bisa menyambut hari raya Idul Fitri dengan penuh bahagia dan dengan ilmu ya. Dengan adab mengenai hari Idul Fitri kita sudah ngaji, tata cara sholat kita juga sudah ngaji. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang kita ketahui sehingga ibadah kita tidak hanya ikut-ikutan tapi mengerti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.